Hakikat kebudayaan menurut Suryanto Puspawardoyo yaitu merupakan seorang penulis buku strategi kebudayaan. Menurut beliau, budaya berasal dari bahasa Latin yaitu color, yang mana color memiliki arti mengerjakan tanah atau mengolah sawah dan memelihara ladang. Sedangkan pendapat lain dari The American Heritage Dictionary, kebudayaan diartikan suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan melalui kehidupan sosial, seni, agama, maupun semua kelembagaan dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi istilah kultur. Kebudayaan merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya, pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Yang semuanya itu ditujukan untuk membantu manusia dalam kehidupan masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai konservasi budaya. Sebagai orang Indonesia, tentunya kita tahu bahwa banyak hal terkait budaya yang bisa kita jumpai di berbagai elemen masyarakat. Bahkan kita telah terjun langsung dalam melakukan serta merasakan budaya-budaya tersebut. Nah, berikut beberapa contoh konsep konservasi budaya yang sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Budaya religius merupakan sikap, perilaku, dan kebiasaan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai religius. Ada beberapa dimensi keberagaman seseorang dalam menjalankan nilai-nilai tersebut, antara lain keyakinan, ibadah, pengalaman, dan pengetahuan seseorang akan agama tersebut. Semua nilai-nilai religius itu dilaksanakan secara menyeluruh. 2. Budaya tradisional. Sebagai komunitas yang memiliki sejarah panjang, bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan yang ada saat ini merupakan bentuk akumulasi dan sintesis dari kebudayaan yang berkembang pada masa lalu hingga saat ini. Dalam terminologi akademik, kebudayaan Indonesia saat ini merupakan hasil dari perkembangan kebudayaan yang telah ada pada masa-masa sebelumnya. Kebudayaan nasional Indonesia merupakan akumulasi dari kebudayaan tradisional di Indonesia. Oleh karena itu, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan tradisional Indonesia pada dasarnya juga melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional. Dalam praktik kehidupan sehari-hari warga UNES, terdapat beberapa budaya Nusantara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Di antaranya, 1. Gotong royong, 2. Kesetiakawanan, dan 3. Musyawarah mufakat. 1. Gotong royong. Manusia memiliki kecenderungan untuk saling bekerja sama satu sama lain. Hal itu dilakukan agar suatu pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan lebih cepat dan lebih ringan. Masyarakat Indonesia memiliki ungkapan bahwa berat sama dengan dipikul dan ringan sama dengan dijinjing. Makna dari ungkapan tersebut adalah dengan bergotong royong, pekerjaan dapat terlaksana lebih cepat dan lebih mudah. Hal itu merupakan kegiatan yang mulia dan selalu dijunjung oleh rakyat Indonesia. Kesetiakawanan. Kesetiakawanan memiliki persamaan sifat dengan gotong royong. Gotong royong itu sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan secara bersama, secara cepat dan efektif. Maka, kesetiakawanan itu sendiri merupakan kegiatan untuk membantu orang lain agar beban yang dirasakan oleh orang tersebut terasa lebih ringan. Pertama, di lingkungan kampus kita terdapat badan amal zakat atau disebut badan lanjut kampus, yang mana memiliki program untuk membantu para mahasiswa yang kekurangan baik secara material maupun non material dengan kriteria tertentu seperti kaum duafa, miskin, dan terdampak bencana. Bentuk bantuan yang dilakukan oleh badan ini berupa pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan. Kategori beasiswa itu tersendiri juga beragam. Yang pertama, beasiswa mahasiswa. Yang kedua, beasiswa IPOA.
Dan yang ketiga, Beasiswa Perintis Nusantara atau BPN. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk sikap kesetiakawanan teman-teman dalam ikut serta mengurangi beban teman kita yang membutuhkan, sehingga dapat lebih baik dalam menggapai masa depannya. Selain hal tersebut, sikap kesetiakawanan juga diterapkan secara pribadi oleh beberapa masyarakat kampus. Hal itu dilakukan sebagai bentuk sikap kepedulian kepada sesama. Selanjutnya ialah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ialah merupakan kegiatan dalam memperoleh hasil yang mufakat atau disetujui oleh semua orang. Kegiatan positif ini harus tetap kita laksanakan dalam kehidupan kita, teman-teman. Mengapa? Karena secara tidak langsung akan berdampak baik dalam perkembangan mental, sosial, maupun kemampuan kita dalam berpendapat. Dan ketika tidak menemukan titik temu, maka akan dilakukan pemungutan suara atau yang kita kenal dengan voting. Semua ini dilakukan agar memperoleh hasil yang demokratis, partisipatif, dan adil. Penerapannya dapat kita temui dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, dalam penentuan program kerja kampus, maka akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum pengambilan keputusan. Nah, contoh yang lebih umum yaitu ketika dalam pemilihan ketua kelas, maka akan dilakukan musyawarah sebelum pemilihan. Bahasa daerah dalam kesehariannya untuk saling mengenal dan berkomunikasi di masyarakat diperlukannya, dan bahasa berawal dari awal asal-usul terbentuknya negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah yang hidup di masyarakat. Bahasa daerah yang merupakan bentuk produk budaya sekaligus sebagai alat dalam perkembangan kebudayaan tersebut. Bahasa adalah sarana yang dapat digunakan untuk mengintervensi pemahaman manusia terhadap sesuatu, mengintervensi nilai yang ada dalam masyarakat, dan pada akhirnya dapat untuk mengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat, baik individual maupun komunal. Bahasa sangat mempengaruhi dari respon tindakan yang dilakukan. Jika kita menyampaikan bahasa itu dengan baik dan benar, maka informasi yang disampaikan itu akan bermanfaat. Tapi kalau cara penyampaian bahasa kita itu salah, yang terjadi malah kesalahpahaman dan juga ketidakpahaman. Hal itu menjadikan bahasa sebagai salah satu instrumen pelestarian atau konservasi nilai, budaya, dan karakter yang amat penting. Tindakan konservasi tersebut sangat penting agar bahasa daerah tetap terlestarikan. Lantas, gimana sih penerapan bahasa daerah di lingkungan sekitar kita? Hal tersebut ternyata juga dapat kita temui di lingkungan kampus. Sivitas akademik pun turut serta dalam pelestarian bahasa daerah. Kampus UNES memiliki beberapa program dalam hal ini, seperti berikut. Yang selanjutnya yaitu Kamis Berbahasa Jawa. Hal ini merupakan bentuk pembiasaan lembaga dalam turut serta melestarikan bahasa daerah. Harapannya dengan penggunaan bahasa Jawa dalam setiap kegiatan akademika pada hari Kamis tersebut menjadikan keberadaan bahasa daerah tetap terjaga ke depannya. Kemudian ada Selasa Legen. Selasa Legen merupakan forum diskusi yang dikhususkan untuk mengulas persoalan yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa, baik dari aspek fisiologis, sosiologis, maupun praktis. Kegiatan ini dilaksanakan setiap selapanan atau 35 hari sekali, yaitu pada Selasa Legi, dan sudah berjalan konsisten lebih dari 5 tahun. Keren kan? Pengembangan aplikasi bahasa Jawa. Pada tahun 2016, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang turut serta dalam pelestarian bahasa daerah, yaitu dengan pengadaan kamus bahasa Jawa berbasis aplikasi. Hal tersebut sangat berperan dalam edukasi maupun penggunaan praktis di kalangan masyarakat. Dengan begitu, kegiatan pelestarian bahasa daerah semakin terlaksana di kalangan masyarakat maupun pelajar. Upacara dengan berbahasa Jawa. Setiap Hari Bahasa Ibu Internasional, yaitu pada tanggal 21 Februari, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang turut serta dalam pelestarian bahasa daerah, yaitu dengan pelaksanaan upacara. Upacara ini
dilaksanakan dengan seperangkat unsur budaya daerah, dari bahasa daerah, pakaian, maupun nilai yang disampaikan. Semua dimaksudkan agar setiap pribadi semakin mengenali bahasa ibu sendiri dan budaya yang dimiliki. Selanjutnya, olahraga tradisional. Olahraga sering dikaitkan dengan kegiatan yang merujuk pada sportivitas. Nilai positif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari ini bersumber dari falsafah kuno keolahragaan yang disebut Olimpisme. 3 pilar dalam Olimpisme yang dapat dikembangkan dalam aktivitas kampus maupun sehari-hari adalah excellence, yang berarti menunjukkan usaha terbaik atau berjuang, friendship, yang berarti saling pengertian atau solidaritas, dan respect, yang berarti menginspirasi semua atau menaati peraturan. Dalam falsafah Olimpisme terdapat 7 komponen pembangunan karakter yang dapat diterapkan dalam keseharian maupun pergaulan kampus, antara lain 1. Excellent in performance. 2. Joy and pleasure in participation. 3. Fairness of play. 4. Respect for other nation, culture, religion, race, and individual. 5. Human quality development. 6. Leadership by sharing, training, working, and competing together. 7. Peaceful coexistence between different nation peace. Implementasi konservasi budaya di UNESCO. Yang pertama, karawitan. Karawitan merupakan kesenian tradisional Jawa yang mengacu pada musik gamelan dan dikemas dalam alunan instrumen serta vokal yang indah sehingga enak didengar dan dinikmati. Jajanan tradisional. Meskipun telah banyak makanan luar negeri yang masuk di pasaran, tapi jajanan tradisional masih tetap diminati oleh masyarakat. Bukan cuma harganya yang murah, tetapi rasanya yang enak dan banyak jenisnya. Beberapa jenis jajanan tradisional yang masih dapat ditemui diantaranya yaitu klepon, yang merupakan jajanan tradisional berbahan dasar tepung ketan, berisi gula merah, serta di atasnya ditaburi kelapa yang telah diparut. Kue putu, yaitu berbahan dasar tepung beras saja dan berisi gula merah. Getuk, yaitu singkong yang telah dihaluskan dengan cara ditumbuk. Lemper, yaitu jajanan tradisional yang berbahan dasar beras ketan dan biasanya berisi abon. Tarikan konservasi. Apa tarikan itu? Tarikan sendiri merupakan salah satu jenis sastra Jawa. Kalau dalam sastra Indonesia seperti pada pantun, tapi bedanya tarikan hanya terdiri dari 2 baris saja. Lalu bagaimana upaya pelestarian yang dilaksanakan UNES? Sebagai upaya konservasi budaya UNES mengadakan kuliah umum yang isinya tentang pengenalan dan pelestarian tarikan melalui pembuatan dan pembacaan tarikan oleh mahasiswa. Tari dan senam konservasi. Tari konservasi merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya dalam bentuk kesenian tari. Di dalamnya terdapat nilai dan pilar konservasi. Sama halnya dengan senam konservasi. Selain terdapat nilai dan pilar konservasi di dalamnya, gerakan berdaya menyehatkan dan juga melestarikan budaya yang ada. Kemudian ada Selasa Legend. Generasi sekarang semakin asing akan budaya daerahnya sendiri. Lantas, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang? Selasa Legend merupakan salah satu bentuk upaya konservasi budaya melalui suatu acara sarasehan tentang kebudayaan dengan beragam rangkaian acara, mulai dari peragam budaya, baik tari maupun tambang dan lain-lain. Serta inti acaranya yaitu mendatangkan beragam pemateri yang kompeten dalam bidangnya. Busana tradisional dan peragaan budaya. Pada saat ini, penggunaan busana tradisional sangat jarang ditemui. Dan jika pun ada, hal tersebut hanya terjadi pada event-event tertentu saja. Hal tersebut dikarenakan busana tradisional mulai tergeser oleh fashion-fashion luar yang lebih diminati oleh anak muda. Sebagai upaya konservasi, Universitas Negeri Semarang membuat sebuah kebijakan, yaitu dengan setiap
pengajar, dan mahasiswanya wajib menggunakan pakaian batik dalam kegiatan belajar mengajar. Tentunya hal tersebut hanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu saja. Selain hal tersebut, Universitas Negeri Semarang mengadakan kegiatan peragaan budaya yang ditujukan agar setiap masyarakat semakin meminati busana tradisional yang dimiliki dan berusaha untuk melestarikannya. Konservasi seni. Menurut buku 3 Pilar Konservasi karya Wibowo dan kawan-kawan, konservasi seni mencakup 2 bahasan, yakni 1. Konservasi seni dan urgensi konservasi seni. Menurut ACCU atau Asia Pacific Cultural Center for UNESCO, ada beberapa kondisi yang harus dikonservasi, yakni Yang pertama, seni tersebut harus memiliki nilai kreatif yang eksepsional dan luar biasa. Yang kedua, seni yang unik dan eksepsional memiliki kontribusi pada sejarah dalam tradisi kultural. Yang ketiga, memiliki potensi menghilang karena jumlah praktisnya mulai berkurang, keaslian sejarah mulai menghilang, signifikansi budaya yang menghilang. Selain itu, ada syarat yang harus dipenuhi bagi para peserta tadi, pelaksana UKM karawitan tersebut. Di antaranya ialah penguasaan seni yang kuat, dedikasi perorangan atau grup, kemampuan untuk meningkatkan kemampuan seni, serta kemampuan untuk menghantarkan atau mengajarkan seni pada generasi berikutnya. Lantas, apa yang dilakukan UNES agar seni tersebut dapat lestari dan tidak mengalami kepunahan? UNES sendiri mulai melakukan pendokumentasian dan pengajaran seni tersebut kepada generasi selanjutnya melalui beragam kegiatan yang telah dipaparkan sebelumnya. Mekanisme dan limitasi konservasi seni yang dilakukan UNES dalam pelaksanaan konservasi tersebut pasti perlu langkah-langkah atau mekanisme yang ditempuh agar sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya, UNES sendiri memiliki beragam mekanisme yang dilakukan dalam konservasi seni, diantaranya yaitu Yang pertama, melakukan penelitian dan pengabdian yang berhubungan dengan pelestarian seni tradisional. Yang kedua, mendokumentasikan kesenian tradisional dalam bentuk audiovisual maupun dalam bentuk buku. Melakukan pelatihan seni tradisional pada generasi muda dan guru, melaksanakan gelar budaya, serta beragam mekanisme yang lain. Setiap langkah atau mekanisme yang ditempuh dalam pelaksanaannya juga perlu dilaksanakan pembatasan atau limitasi objek. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih fokus dalam pelaksanaannya. Universitas Negeri Semarang memfokuskan pada 4 jenis karya, yaitu 1. Seni tari tradisional. 2. Seni pertunjukan tradisional. 3. Seni musik tradisional. Serta 4. Seni kriya tradisional. Kebudayaan tidak hanya dipertahankan saja, kita harus berusaha merubah pola pikir kita menjadi pribadi yang peduli akan identitas diri ini, dan kita harus berusaha untuk memajukannya. Oleh karena kebudayaan merupakan sebuah kultur sebagai barang yang dapat tumbuh dan hilang. Dan itu semua bergantung pada tindakan tindakan Anda Anda setelah ini. Setelah ini. Terima kasih.